Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami dari kelompok Sekuri Juri dan Rida Mauridia akan membawakan presentasi mata kuliah sejarah kebudayaan Islam tentang Islam masa Rasulullah SAW di Madinah. Pembahasan yang akan kami presentasikan adalah yang pertama tentang sejarah kota Madinah, yang kedua kehidupan masyarakat Madinah Islam, ketiga hijrah Nabi ke Madinah, keempat perjalanan dari Mekah ke Yasrib menuju Madinah, kelima dakwah Islam di Madinah. Kemudian yang keenam adalah perbedaan perkembangan Islam periode Mekah dan periode Madinah. Sejarah kota Madinah yang sebelumnya disebut Yasrib terletak di Jazirah Arab dan terletak sekitar 402 km sebelah utara Mekah, menuju ke timur sekitar 39,5 km dan membentang luas ke utara sekitar 24,32 km. Kemudian di sekitar Yasrib, dari empat arah kota tersebut adalah berupa padang pasir yang rata dan membentang luas. Di sebelah utara terdapat Gunung Uhud dan di sebelah barat terdapat Gunung Ed. Berbeda dengan Mekah yang tandus, di Madinah terdapat lahan subur atau oasis kurang lebih 32 km persegi. Keadaan ini membuat penduduk Madinah hidup dari sektor pertanian. William Montgomery Watt dan Ashrabat mengatakan daerah ini juga memiliki relasi dagang dengan negeri Syam atau Suriah, meskipun frekuensi perdagangannya tidak sebesar Mekah. Dan melihat tanahnya, maka tanah Madinah itu terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah tanah pasir putih yang tidak mengandung garam dan terpenuhi oleh pohon-pohon kurma dan anggur, yang sebagian banyak berada di sebelah timur Madinah, sedangkan bagian yang lain atau yang kedua adalah golongan tanah hitam. Tanah hitam ini dapat ditanami padi, gandum, delima, buncis, buah kayu, anggur, pisang, limun, semangka, dan yang lain-lainnya. Kemudian golongan tanah kedua sebagian besar berada di Kuba dan berada di sebelah selatan Madinah. Lalu sebagian yang lainnya berada di sebelah barat Madinah, yang hal ini menunjukkan bahwa Madinah adalah negeri yang subur tanahnya. Di Madinah terdapat tiga golongan suku, yaitu Aus dan Khazraj. Orang Yahudi di Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah, penduduk tetap Madinah berasal dari golongan Yahudi. Di Madinah, kaum Yahudi merupakan pemegang kekuasaan penuh sebelum dua suku Arab, yaitu Aus dan Khazraj, pindah ke Madinah dan hidup bertetangga dengan mereka. Di Madinah, golongan orang-orang Yahudi terkenal memiliki tanah pertanian yang luas, dan untuk menjaga dan melindungi dari hasil tanah-tanah tersebut, mereka membuatkan benteng-benteng atau kubu-kubu pertahanan seperti pencok. Di Madinah, fungsi benteng sangatlah penting dan mempunyai arti yang besar, di mana dalam benteng-benteng tersebut ketika musuh menyerang, para wanita, anak-anak kecil, dan kaum lemah berlindung di dalamnya. Benteng juga guna untuk menyimpan harta benda dan hasil panen mereka. Karena Madinah merupakan negara yang terbuka, maka mudah bagi musuh menyerang dan merebutnya. Selain itu, benteng juga berfungsi untuk menyimpan harta benda dan senjata. Kemudian suku Aus dan Khazraj di Madinah.
Di Madinah selain ada golongan orang Yahudi, juga dihuni oleh dua kabilah Arab, Aus dan Khazraj. Dua kabilah Arab, Aus dan Khazraj ini berasal dari Yaman. Kemudian mereka pindah dari Yaman ke Madinah, dan seterusnya mereka menetap dan bertempat tinggal dan sebagai penduduk tetap kota Madinah. Pindahan mereka ke Madinah itu sebab negeri Yaman pada waktu itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk mereka tempati karena adanya beberapa faktor, diantaranya adanya serangan bangsa Ethiopia, rusaknya tanah akibat hancurnya bendungan Mahrib dan lainnya. Oleh sebab itu, maka kabilah Aus dan Khazraj dari Yaman ini pindah ke kota Madinah. Kemudian kita masuk ke kehidupan masyarakat Madinah sebelum pra-Islam. Oh maaf, ini sudah dijelaskan. Sekarang kita akan membahas tentang hijrah Nabi ke Madinah. Ketika masih di Mekah, Nabi Muhammad SAW pernah bertemu dengan 6 orang dari kabilah Khazraj, yang Khazraj dari Yasrib yang berziarah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 620 Masehi. Mereka menyambut baik ajakan Nabi Muhammad SAW dan menyatakan masuk Islam. Mereka yang telah masuk Islam tersebut memberitahukan kepada masyarakat Yasrib yang lainnya. 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 621 Masehi, 6 orang utusan Yasrib khususnya dari kabilah Aus dan Khazraj beserta rombongan menemui Nabi Muhammad SAW. Mereka masuk Islam. Pertemuan ini menghasilkan sebuah perjanjian yang disebut dengan Aqabah. Adapun isi perjanjian tersebut adalah kami tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mencuri, berzina, membunuh anak, saling memfitnah dan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Perjanjian ini selanjutnya disebut dengan Aqabah pertama. Perjanjian Aqabah kedua terjadi pada tahun 622 Masehi. Perjanjian ini dihadiri pula oleh orang-orang Yasrib sebagaimana pada Aqabah pertama. Aqabah kedua diikuti oleh 75 orang Yasrib, dan pada waktu itu Nabi Muhammad SAW didampingi oleh pamannya yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad SAW diundang untuk hijrah ke Madinah, di mana isi perjanjian Aqabah 2 itu sama dengan Aqabah 1. Kedua perjanjian ini menimbulkan kesan bahwa Islam yang akan berkembang pesat di Yasrib. Dengan potensi ini, Nabi Muhammad SAW menyuruh sahabat untuk hijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad bersama Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib masih bertahan di Mekah. Selanjutnya adalah tentang perjalanan dari Mekah ke Yasrib atau ke Madinah. Salah satu dari mereka yaitu Suraqah bin Malik mengetahui perjalanan mereka ke Madinah. Dia mendatangi tempat tertentu dan menemukan Nabi Muhammad SAW beserta kedua temannya. Mereka sedang beristirahat di sebuah batu sambil menyantap kebekalan. Dan Suraqah kemudian tersyukur setiap kali mendekati mereka. Kejadian ini berulang kali sampai 4 kali. Dia berpikir ini merupakan tanda buruk baginya. Akhirnya dia memerlukannya dan segera kembali ke Mekah.
Mereka berjalan selama 7 hari secara terus-menerus dan mereka hanya beristirahat di bawah panasnya kemarau. Mereka berjalan lagi di lautan benang pasir sepanjang malam, dan ketenangan hati dengan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala membuat mereka lebih aman. Mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menyertainya. Di desa Quba, di sebuah daerah di sekitar Madinah, mereka berhenti sejenak, dan di Quba ini mereka membangun masjid pertama dalam Islam. Nabi Muhammad dan Bakar sampai Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal, masyarakat Madinah sangat menantikan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Untuk mendengar keberangkatan Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, semua kaum Ansor menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dan ketika mereka melihat Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, serentak mereka menyambutnya sembari datang dari Mekah di Bani Amr bin Auf. Kaum muslimin sangat bahagia dan bersukaria dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mereka menyambut dan menghormatinya sebagaimana seorang nabi yang selama ini dinantikan kedatangannya. Di bawah terik matahari, semua lapisan masyarakat berkumpul menyambut Rasulullah SAW dengan penuh kegembiraan dan mengumandangkan syariat pujian dengan salawat pada yang berbunyi Tala'al badru alaina zariyatil wada wajaba syukru alaina mada'atil lahida ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta', yang artinya telah tiba cahaya purnama di hadapan kita yang muncul di balik bukit. Karenanya kita wajib bersyukur sebab masih ada orang yang mau mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pesan syair ini mengisyaratkan kemenangan Nabi Muhammad SAW dan umatnya dalam memperjuangkan Islam. Dan dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW ke kota Yathrib, maka nama kota Yathrib dirubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah atau kota yang penuh cahaya. Dengan diterimanya Nabi Muhammad SAW dan umat Islam oleh masyarakat Madinah, maka Nabi Muhammad memberikan gelar kepada umat Islam Madinah dengan sebutan kaum Ansor, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi penolong. Sementara umat Islam yang datang dari Mekah diberi nama kaum Muhajirin. Selanjutnya adalah dakwah Islam di Madinah. Untuk yang melanjutkan presentasi adalah Ukti Rida Maulidia. Silakan Ukti Rida.
Adapun tujuan dari untuk memberikan rasa aman, damai, kebahagiaan, dan juga kebaikan bagi seluruh umat manusia. Adapun yang keenam itu perbedaan perkembangan Islam yang Mekah dan Madinah. Mekah, sejak Nabi Muhammad SAW menjadi nabi, beliau adalah orang yang benar-benar atau masyarakat. Selain pada anak dan keluarga mulia, Nabi Muhammad juga selalu terkenal hanya melakukan perbuatan mulia dan terpuji serta beliau memiliki prestasi sejak usia muda. Nabi Muhammad menjadi nomor 1 dalam pergerakan kembali Hajar Aswad, sehingga para pemimpin suku dan masyarakat mengakui beliau sebagai alimnya. Menjelang usia kematangannya, kebiasaan Nabi Muhammad adalah mendatangi Gua Hira untuk melakukan meditasi dan bertafakkur tentang perkataan syariat untuk mencari jawaban-jawaban terhadap istiqomah. Beliau benar-benar sangat terpercaya dan kegiatannya tidak manusiawi. Ketika menunjukkan di usia 40 tahun, dia meningkatkan kontemplasi dan tafakkur, penyembahan berhala penyembahan berhala di hari Selasa bulan Ramadan. Setelah mereka menyusul Ammar bin Yasir, Khabbab bin Arad. Isi rahasia ini berlangsung secara kurang lebih 7 tahun. Selama ini 40 orang memeluk Islam. Para pemeluk Islam yang pertama kali ini terdiri dari orang miskin. Bahkan banyak dari mereka yang berasal dari sini. Dakwah Nabi Muhammad SAW dan pertentangan sendiri dan orang yang rasa cintaku di balik. Adapun dakwah beliau di Madinah, setelah tiba dengan tujuan untuk berjasa ke Madinah, Nabi resmi menjadi pemimpin penduduk kota itu. Dalam sejarah dalam dunia Islam pun dimulai. Berbeda dengan Mekah, pada periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad SAW Suaranya makan dalam rangka memperkokoh masyarakat dan kehidupan itu, apa sudah berhasil? Dalam rangka memperkokoh masyarakat dan kehidupan Nabi meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat. Dasar pertama, tetap sholat. Dia sebagai salah satu kaum muslimin Adapun dasar yang ketiga yaitu hubungan persahabatan dengan umat lain dan tidak beragama Islam. Di Madinah, selain orang-orang Islam, juga terdapat golongan masyarakat Yahudi dan golongan masyarakat Arab yang masuk dalam agama mereka. Agar stabilitas masyarakat tetap terjaga, Nabi Muhammad benar-benar kejadian dan mereka. Sebuah jangan yang menjadi tugas menerima orang-orang Yahudi sebagai kelompok Islam. Setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan agama. Kemerdekaan beragama dijamin dan seluruh anggota masyarakat
dan mempertahankan keamanan negerimu dari serangan luar. Dalam perjanjian itu jelas disebutkan bahwa Rasulullah sebagai kepala pemerintahan karena saja menyambut peraturan dan tata tertib umat. Otoritas mutlak diberikan kepada beliau. Dalam bidang sosial, beliau juga meletakkan dasar kesamaan antar sesama manusia. Perjanjian ini dalam pandangan beberapa negara sekarang sering disebut dengan konstitusi radikal. Dengan perkembangan negara Madinah, Islam menjadi semakin bertambah kuat. Perkembangan Islam yang pesat ini membuat orang-orang Mekah dan musuh-musuh lainnya menjadi risau. Kerisauan inilah yang kemudian membuat orang-orang Quraisy berbuat apa saja untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan dan gangguan dari musuh. Nabi sebagai kepala pemerintahan mengambil siasat dan membentuk pasukan tentara. Umat Islam diizinkan berperang dengan dua alasan, yaitu untuk mempertahankan diri dan melindungi hak miliknya, dan untuk menjaga keselamatan dalam penyebaran kebenaran dan mempertahankannya dari orang-orang yang mensalahinya. Silakan soal mungkin memberikan beberapa pertanyaan. Ya. Adakah pertanyaan lain? Saya tadi mendengar sudah melakukan agama dengan itu kan disebutkan bahwa ada batasan menjalankan keyakinan masing-masing sesuai yang dipegang oleh situ. Saya ingin bertanya tentang kaum yang jadi pada saat itu orang di kaum yang sampai dan damai orang-orang Islam. Nah, pertanyaan saya, apakah perjanjian itu terus berjalan mulus? Dan maksudnya saya, bagaimana biasanya dan sekarang yang kita ketahui yang penjaraan dan bagaimana sebelumnya itu kaum yang dari mana asalnya dan mulai dari kehidupan di Madinah sampai yang sekarang itu sangat memusuhi Islam. Apa pertanyaan saya bisa dipahami? Sholat itu harus
Gimana Pak dari dipahami ya dari pertanyaan tadi? Maksudnya bisa masyarakat Islam jadi Iya pada saat itu. Lantas kenapa sekarang jadi sangat memusuhi Islam? Sebenarnya ya kemudian dari keturunan siapa dan bagaimana asal usulnya yang sekarang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Masbud mengenai perbedaan dakwah Nabi Muhammad SAW di Kota Mekah dan Madinah. Di dakwah di Kota Mekah, Nabi Muhammad SAW fokus pada yang pertama adalah tauhid atau mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di zaman sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasulullah SAW, di masyarakat Quraisy itu banyak kesyirikan yang terjadi dan mereka mengakui Allah adalah sebagai Rabb, tapi mereka tidak mau mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mereka dengan cara menyembah berhala. Terus yang kedua adalah Nabi Muhammad menjauhkan masyarakat dari penyembahan berhala dan mengajarkan moral agar berbuat baik, adil dan meninggalkan kezaliman. Di dakwah Kota Mekah ini, Nabi Muhammad sudah sabar mengatasi fisik dan Muhammad tidak pernah merasa meski dianiaya karena posisi Islam pada waktu itu masih minoritas dan secara politik dan militer. Dan ayat Al-Quran pada kota ini banyak ayat Al-Quran yang fokus pada keimanan, akidah dan cerita Nabi sebelum membuat keyakinan kaum muslimin. Dan untuk dakwah di Madinah, fokus utamanya adalah pembangunan masyarakat yang Islami, menegakkan syariat Islam, terus membangun sistem politik serta sosial. Kemudian pada ekonomi Islam dapat bisa juga banyak suara dari bangsa lain dari Indonesia dan semacamnya adalah membentuk aturan masyarakat mereka sosial politik pertama adalah membangun pasar Islam, di mana pada waktu itu pasar kebanyakan dikuasai oleh orang, terutama
sifatnya positif. Silakan pilih untuk Indonesia. Kemudian korelasinya dengan kaum Yahudi yang ada sekarang Israel. Kesalahan yang sama, semua yang pernah kurasa, yang ku cinta hilang sekejap mata, semua yang pernah ku rindu, yang ku mau dirimu, semua cinta tak selalu. Oh, yang berkilau itu indah. Oh, tak teruji dirimu. Semua yang pernah terjadi setiap hari, tak mau lagi untuk mengulangi kesalahan yang sama. Semua yang pernah kurasa, yang ku cinta hilang sekejap mata. Semua yang pernah rindu, yang ku mau dirimu, semua sudah tak selalu. Oh, yang berkilau itu indah. Tidak pertanyaan apakah puas? Kalau ditanya lagi, jadi kalau Saat kau memberikan semua harapan yang terjadi, kau pergi dan tinggalkan semua yang ada di dalam hatiku, menghilangkan dirimu semua tak untung. Sesaat kau memberikan harapan yang terjadi, kau pergi dan tinggalkan semua yang ada di dalam hatiku, menghilangkan dirimu semua tak Jadi untung. bisa Tak selalu. Oh, yang berkilau itu indah. Oh, tak teruji dirimu. Oh, pergi dan sakiti. Oh, tak selalu. Oh, yang berkilau itu indah. mengikuti ataupun menerima orang yang orang asing yang ingin masuk ke kota Madiun. Namun tidak begini kemudian karena memang misinya ataupun yang diinginkan masyarakat Madinah itu sebenarnya bukan tentang bagaimana kita membentuk ataupun tentang
agamanya. Bukan karena mereka siap yang tentang agamanya. Jadi ekonomi karena mereka mengharapkan bagaimana komisi yang kemudian bisa mengatur terjadinya kembali dari pertama kali tapi awal saat itu adalah peraturan atau tidak bentuknya DN maka yang maaf yang Kalau tadi ada pertanyaan, apakah perpindahan
penting masyarakat masyarakat masih maka yang penting itu adalah apa yang memang kurang ekonomi atau yang masalah itu sama ekonomi lagi maka mereka mau dalam politik tentang ekonomi mengatur itu karena ada yang disatukan kemudian harus ada aturan yang kemudian bisa membuat mereka bisa karena ada kita mau yang mencari ataupun melanggar ada juga politik yang kemudian sampai sekarang atau pemerintah harus sangat
hatimu tapi tidak sesaat biarkan aku jadi tempat untuk bersandar saat kau terluka. Jangan sampai kau marah, ku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri, ada aku di sini. Walau dia dalam hidupmu, sampai bahagiakan kamu. Lupakan semuanya, oh tinggalkan saya percuma. Dalam matamu selera dunia ini berdasarkan banyak orang yang peduli. Jangan nyata, jangan kau tetap ada aku di sini. Jangan sampai kau marah, yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri, ada walau dia sampai bahagiakan kamu. Lupakan semuanya, oh tinggalkan saja percuma. Dalam matamu selera dunia ini berdasarkan banyak orang yang peduli. Jangan nyata, jangan kau sendiri, ada aku di sini. Apa yang bisa dilakukan masyarakat? Ya, harus tahu karena kakinya kotor, ya maka akan ada yang mulai orang ketika itu kata-kata mengatakan bahwa kotor karena kita nanti kita melakukan seperti itu kan tapi kalau kita ingin menjawab kan yang menjawab bila kau jadi muda, aku jadi pembahagia. Sayang, adikku tercinta, aku bilang kamu tanpa kehadiranmu, oh adikku tersayang. Adikku tercinta, mari diriku sampai.
orang tersebut mau, ya saya nggak apa-apa dengan orang tersebut orang tidak masalah. Artinya kalau kita untuk orang tersebut ataupun masyarakat tersebut juga masyarakat tersebut kita tidak sesuatu adalah ini kita semua datang lagi bagaimana cara ketika mereka melakukan kesalahan ataupun melanggar aturan dan kita hanya mengetahui Panjang hidup cara berlaku bukan hanya yang ku cari, tanpa kehadiranmu. Yang diperbolehkan maksudnya mereka yang diperbolehkan dalam kita, nah kita mengatakan dari anak saat enak banget. Makanya penting kita karena kan kita kalau kita langsung memaksakan kebijakannya kita terhadap masyarakat itu langsung secara itu karena dia apapun itu pengalaman Waktu sudah habis. Tapi hanya untukmu